Nomor 8. Urutan pengkode dari DNA gen beta globin normal dan mutan yang menyebabkan penyakit beta thalassemia ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gambar urutan normal, lalu ada gambar urutan mutan. Diketahui bahwa speleosom mengenali urutan nukleotida URAC pada segmen internal dari intron. Y sama dengan pirimidin, R sama dengan purin. Dari gambar di atas tentukan pernyataan berikut benar salah tentang mutasi penyebab beta thalassemia. A. Mutasi di atas menghasilkan sisi pengenalan enzim retriksi sehingga gen terpotong menjadi dua bagian. Ini salah karena di bagian mutan ini yang urutannya C lalu sampai bagian eksonnya G itu tidak ada sisi pengenalan enzim retriksi, baik itu BAMHAL, E. coli dan sebagainya. Namun tetap gen itu terpotong menjadi dua bagian karena baik ada mutasi atau tidak, gen tetap terbagi menjadi dua bagian, yaitu intron dan ekson, ya. Di mana bagian ekson itu adalah bagian urutan nukleotida yang nanti mengkode asam amino, dan intron itu adalah yang tidak mengkode, ya. Kemudian B. Mutasi di atas menciptakan sisi splicing baru sehingga ada bagian dari intron yang tidak dihilangkan. Baik. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini kan ini adalah urutan DNA yang normal, kemudian yang mutan. Nah, ternyata di bagian yang urutan ke-8 itu yang mengalami perubahan, di mana pada normalnya itu adalah adenin, lalu mutasinya menjadi guanin. Lalu sisi pengenalan intron itu kan sebenarnya ada dua, ya. Kalau kita tahu bahwa di bagian 5 aksen itu di ujung 5 aksen untuk intron atau sisi 5 aksennya yaitu adalah GU yang dikenali oleh nanti ini ya untuk dipotong, ya. Kemudian di bagian aksennya itu adalah AG yang akan dipotong, ya, bagian sini yang dikenali, ya. Lalu yang secara spesifik pertama kali dikenali oleh speleosom adalah sebelum terjadi pemotongan adalah bagian URAC yang disebutkan tadi di soal. Nah, apa itu URAC? URAC itu adalah sebenarnya adalah sama urutan nukleotida juga, cuma dia punya aturan, ya, di mana Y itu aturannya adalah dia adalah bahasa pirimidinnya bukan pirimidin. Dia bisa adenin atau guanin, dan R itu adalah basa purin atau dia bisa sitosin atau urasil. Ini karena dia kan mRNA, ya, bukan DNA. Nanti kan kalau sudah transkripsi ini kan RNA jadinya. Nah, di bagian sini kan ternyata kita lihat bahwa yang mengalami mutasi itu membuat dia membentuk salah satu bagian dari 3 aksen AG, ya, ini yang bisa dikenali oleh menjadi sisi yang akan dipotong. Nah, ini kan secara normal kan yang di sini tuh AG-nya di bagian sini, ya, batas antara ekson dan intron. Namun karena terjadi mutasi, maka di bagian tengah intron ini terbentuklah bagian AG pula yang bisa dikenali pada saat splicing. Nah, sehingga terbentuklah sisi splicing baru, ya, di bagian mutasi ini, sehingga ini benar. Nah, seperti kita ketahui bahwa intron itu kan berada antara ekson 1 dan yang lainnya, ya. Jadi ada ekson, kemudian intron, kemudian ekson lagi, kemudian intron lagi, seperti itu. Nah, di sini saya berikan gambar sedikit bahwa ini yang saya sebutkan tadi, yang ujung 5 aksennya itu GU kan ini untuk intron, dan di ujung aksennya yang di ujung T aksennya itu adalah HG. Kalau kita biasakan ini namanya bagian upstream dan ini bagian downstream. Nanti ini kan akan diputus, lalu ekson 1 dan ekson 2 akan disambung. Jadilah mRNA yang matang. Lalu lah dari
Ini yang akan ditranslasi nanti ya, seperti itu. Jadi ini benar. Lalu yang ingin saya sampaikan bahwa kan di sini dia bilang sehingga bagian dari intron tidak hilangkan ya. Benar ini karena bagian di sini nanti saya akan jelaskan di bagian C sini ya. Nah, C mutasi di atas menyebabkan peningkatan translasi mRNA pengkode beta globin. Oh saya lupa ya. Bagian B ini kan dia benar toh. Yang C ini kan salah. Kenapa? Karena kalau kita tahu definisi awal dari penyakit thalassemia kan adalah ada penurunan atau bahkan tidak diproduksi dari protein beta globin. Nah kan protein itu adalah hasil translasi, berarti kalau ada penurunan berarti ada penurunan translasinya bukan peningkatan ya. Sebaliknya ya, bukan peningkatan translasi mRNA tapi penurunan translasi mRNA. Seperti itu secara logikanya saja ya. Lalu saya ingin jelaskan secara singkat saja di sini juga berkaitan dengan yang bagian B tadi. Bagian sini kan ini kan bagian intron kemudian ekson. Nah, saya buatkan yang seperti ini jadi seperti ini ya. Di mana tadi yang bagian intron secara normal kan begini di bagian GU, kemudian di bagian AG ini kan terpotong. Nah, yang terjadi mutasi kan di bagian tengah-tengahnya sini ya. Ternyata terbentuk sisi splicing baru sehingga bagian tengah dari intron ini kalau kita sebut saja intron 1 ini akan bergabung dengan ekson 1 dan setengahnya akan bergabung dengan ekson 2. Itu kemungkinan yang pertama ya. Yang kedua adalah ekson 1 bisa saja mengalami skipping sehingga dia tidak termasuk nanti ke dalam mRNA yang matang, dan ekson 2 juga bisa mengalami skipping sehingga dia tidak termasuk mRNA yang matang nanti. Kemudian ada contoh yang lain yaitu ini seperti ini ya. Misalnya di sini ada pre-mRNA yaitu ekson 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya dia mengalami splicing yang artinya tidak ada mutasi, dia akan menghasilkan produk kan misalnya ini gabungan antara ekson 1, ekson 2 lalu ekson 4 ya. Dimana yang mengalami skipping itu adalah bagian ekson 3 ini kan namanya kita kenal sebagai alternative splicing. Lalu kemudian ketika misalnya ada mutasi pada bagian ini kan kalau dia pakai bagian ekson, sehingga di bagian ekson ini terbentuk sisi pengenalan splicing yang kemudian menjadikan setengah dari ekson ini akan hilang karena dia menjadi bagian dari intron ya, sehingga terbentuklah produk seperti ini. Ini yang bagian ini yang mengalami pengurangan urutan nukleotida. Lalu yang bagian D, mutasi di atas merupakan contoh mutasi nonsens. Salah. Ini kan mutasi titik. Mutasi titik ya di sini. Ada perubahan di nukleotida ke-8-nya digambar dari adenin menjadi guanin. Dan ini adalah mutasi yang tidak menyebabkan perubahan produk asam amino yang dihasilkan pada saat translasi nanti. Lalu kalau kita lihat di sini yang berubah kan kalau kita lihat tripletnya TAA lalu TAG menjadi TAG. Kalau ini mengalami transkripsi menjadi berarti nanti hasilnya adalah UAG ya. UAG kan codon stop. Kalau misalnya normalnya adalah UAA juga codon stop, jadi sama-sama codon stop. Jadi ya tidak ada yang berubah secara pembacaan di translasi, sehingga ini bisa disebut sebagai silent mutation atau mutasi diam. Lalu ada juga missense mutasi, misalnya ini, misalnya C itu diganti oleh T, sehingga nanti urutan
eh, mRNA-nya juga terganti dari G diganti jadi A, sehingga yang berubah adalah ini, asam aminonya berubah menjadi serin. Itu namanya mutasi missense. Kalau mutasi nonsense itu misalnya ini ada perubahan T diganti menjadi A di sini, sehingga mRNA-nya berubah menjadi U, sehingga berubah menjadi codon stop. Jadi sebelumnya adalah bukan codon stop, menjadi codon stop seperti itu. Kalau yang disoalkan dari codon stop ke codon stop, ya tetap codon stop.